Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Asmar di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar. Ini adalah bagian yang pertama dari materi persamaan trigonometri yang dipelajari di SMA kelas 11 untuk matematika peminatan. Baik, kita akan lihat yang mana yang kita maksud dengan persamaan trigonometri dasar tersebut. Nah, ada 3 bentuk yang akan kita bahas terkait dengan persamaan trigonometri dasar ya. Ada 3 bentuknya. Kita akan lihat satu-satu ya. Jadi, bentuk yang pertama adalah sinus X sama dengan sinus alfa. Kemudian bentuk yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Dan yang ketiga adalah tangen X sama dengan tangen alfa. Ini 3 bentuk persamaan trigonometri dasar ya, yang akan kita bahas. Kita lihat ciri-cirinya di ruas kiri dan ruas kanan, ini masih menggunakan fungsi trigonometri yang sama. Nanti kita akan mencari nilai X mana saja yang memenuhi dari persamaan trigonometri tersebut. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai dari sinus, cos, dan tangen. Bagian yang pertama, kita akan bahas persamaan trigonometri sinus X sama dengan sinus alfa. Nah, kalau kita mempunyai persamaan trigonometri bentuknya ini, sinus X sama dengan sinus alfa, maka nanti solusi untuk mencari X-nya kita bisa cari dari 2 jalan. Yang pertama, ini saya menggunakan satuan pengukuran derajat dulu ya. X-nya kita tentukan dari alfa, ini ya. Ini kan X, ini sudah sama nih, sin X sama dengan sinus alfa. Maka tentu X-nya sama dengan alfa, ditambah kelipatan dari periodenya. Sinus itu kan periodenya 360 derajat ya. Grafik fungsi sinus selalu berulang sampai pada 360 derajat berulang lagi. Maka kita tambahkan dengan kelipatan dari 360 derajat. Kemudian yang kedua, X-nya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Ini adalah relasi sudut. Untuk sinus di koran pertama dan koran kedua itu nilai sinus selalu sama ya. Oke, alfa dan 180 derajat kurang alfa itu nilainya selalu sama untuk sinus. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K itu adalah bilangan bulat. K-nya adalah bilangan bulat. Nah, yang kedua, atau kita bisa lihat kalau menggunakan radian nanti X-nya adalah alfa ditambah K dikali 2V. Nah, yang kedua, kita bisa cari X-nya itu adalah, pada koran kedua tentunya adalah V dikurangi alfa ditambah K dikali 2V. Oke, jangan lupa K-nya itu bilangan bulat. Nah, kita akan sedikit menyinggung nih ya, tentang ini, alfa dan 180 kurang alfa. Kita sudah pelajari kan di kelas 10 ya, di kelas 10 itu tentang perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius. Kalau kita punya persamaan sinus X sama dengan sinus alfa, ya kan? Sinus X sama dengan sinus alfa. Tadi kita katakan ini otomatis X-nya sama dengan alfa, ya kan? Nah, maka kalau kita buat di sini alfa, sudut alfa ya. Kita cek kalau untuk sinus, nah misalnya ini saya buat sini ya, siku-siku. Kalau untuk sinus kan di sini Y misalnya ya, sini R, sini X. Untuk sinus kan selalu Y bagi R ya, Y dibandingkan dengan R, Y per R. Itu di koran pertama. Dan kemudian nilai sinus ini selalu sama untuk di koran kedua ya. Di sini 180 derajat, 90. Ini koran kedua, koran pertama. Ada nilai sinus yang sama untuk perbandingan trigonometri pada ukuran pertama ini ya, yaitu kita buat di sini sudah dipelajari di kelas 10, relasinya yang sama adalah 180 kurang alfa. Kita buat juga alfa di sini. Ini selalu sama nih. Ya, kita lihat seperti ini kan, Y ini juga Y ya. Sini R. Perbandingan trigonometri untuk sinusnya selalu sama. Nah, sudutnya adalah kita tarik dari sini kan. Nah, ini 180 kurang alfa. Atau lebih gampang lihat dari sini. Ini 180, ini alfa, berarti besar sudut ini nanti adalah 180 kurang alfa. Dari sini ya, maksudnya. Yang tersisa adalah 180 kurang alfa.
Kemudian adanya penambahan 360 itu dari mana? Nah, kita juga sudah pelajari kan di kelas 10 bahwa fungsi sinus itu fungsi grafiknya selalu berulang ya. Periodenya 2V. Ini 2V ya. Kalau kita buat seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, dan seterusnya. Ini selalu berulang kalau sudah sampai 2pi ya. Untuk sinus ya, Y sama dengan sinus X. Ini 0, sini 180, di sini 360. Ini titik O maksud saya ya. Di sini mulai dari 0. Nah, ini akan berulang lagi. Ya, periodenya 360. Ini selalu berulang. Sama ya, jadi kalau kita punya sudut yang kita cari di sini misalnya alfa, maka nilainya akan sama di sini. Ini kan ukuran kedua. Ya kan? Sebelum 180 akan berulang lagi di sini nanti. Nah, sini juga seperti itu. Makanya di sini ada penambahan K dikali 360 derajat. Nah, itu untuk sinus ya. Oke, sekarang kita akan melihat contohnya ya. Nah, ini contoh yang pertama untuk sinus. Jadi kita bahas sinus dulu, kemudian nanti setelah itu baru kita bahas fungsi yang lain. Di sini kita punya soal sinus X sama dengan sinus 50 derajat. Tentukanlah nilai X atau penyelesaiannya untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita tulis ulang di sini ya. Sinus X sama dengan sinus 50 derajat. Nah, yang pertama kita lihat yang tadi. Yang pertama nilai X itu, ya, jadi jangan lupa ini. Nilai X itu adalah nilai alfa, ini alfanya 50 derajat, 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini bagian yang pertama atau tinjauan yang pertama. Kita cari dari sini. Dari X sama dengan sudut ini 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, K-nya 0 ya. Kita tidak mulai dari K-nya negatif karena hasilnya tentu negatif. K-nya 0, maka X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Oke, masuk ya, masih interval 0 sampai 360. Kemudian yang kedua, kalau K-nya 1, maka nilai X-nya akan menjadi 50 ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya 410 derajat. Nah, nilai 410 ini kan di luar dari interval yang kita inginkan, maka ini tidak memenuhi syarat. Nah, berarti di sini jawabannya cuma satu ya. Di sini kita dapat jawabannya adalah 50. Nah, kemudian tinjauan yang kedua, kita cari yang kedua tadi adalah di koran kedua. Nilai X itu sama dengan 180 derajat dikurangi alfa, dikurangi 50 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nilai X sama dengan 130 ditambah K dikali 360. Nah, kalau K-nya 0, itu X-nya sama dengan 130 ditambah 0 ya. 0 kali 360 kan 0 ya. Berarti dapatnya 130. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 130. Ini dikali 1 tentu 360. Kita dapatkan 490 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi ya dari interval yang ini. Maka jawabannya ada 2 nih. Sehingga nanti kalau kita cari himpunan penyelesaiannya ada 2 berarti. Ya, kita dapatkan adalah 50 derajat dan 130 derajat. Nah, mudah kan? Jadi menentukannya kita bisa lihat dari 2 tempat ini ya. Kemudian contoh yang kedua untuk sinus ya, kita akan bahas dengan satuan pengukuran radian. Kita punya di sini persamaan sinus 2x sama dengan sinus pi per 4 untuk interval 0 sampai 2v. Kita akan menentukan nilai x. Nah, kita tulis lagi soalnya sinus 2x sama dengan sinus pi per 4. Nah, yang pertama, solusi yang pertama kita dapatkan dari sudutnya. Langsung kita samakan 2x sama dengan pi per 4. Ini yang pertama ya. 2x sama dengan pi per 4 karena posisinya sudah sama. Ditambah kelipatan dari 2pi, K dikali 2pi. Nah, pertama kita bagi 2 semua dulu ya. Karena kita akan cari X, kita bagi 2. Kita dapatkan di sini X sama dengan
Pi per 4 dibagi 2 jadinya Pi per 8 ditambah K dikali 2Pi dibagi 2 jadinya Pi. Nah, sekarang kita akan masukkan dari nilai 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan Pi per 8. Karena di sininya 0 kan. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan Pi per 8 ditambah 1 dikali V, di V. Nah, ini jumlahnya kalau kita jumlahkan jadinya 9 per 8 V. Ya kan? Ini jadikan 8 per 8 ya. Nah, ini belum lewat ya, belum lewat 2Pi. Kemudian kita cari lagi, kalau K-nya 2, masih dapat enggak? X sama dengan Pi per 8 ditambah K-nya 2, berarti 2V. Nah, ini kan sudah lewat nih ya. 2Pi ditambah Pi 8 sudah lewat. Jadinya 17 per 8V. Ini tidak memenuhi syarat lagi ya, karena sudah lewat. Nah, kemudian tinjauan yang kedua, kita ambil dari 2X sama dengan tadi 180 derajat. Kalau sekarang pakai radian tentunya jadinya V dikurangi Pi per 4 ditambah K dikali 2V. Oke, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. 2X sama dengan V dikurangi Pi per 4, kita dapatkan 3Pi per 4 ditambah K dikali 2V. Nah, kita bagi 2 semua dulu ya. Bagi 2, ini dapatnya X. Ini jadi 3Pi per 8 ditambah K dikali V. Dengan cara yang sama, seperti ini tadi, kita gunakan K-nya dari 0, maka X-nya dapat 3Pi per 8. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan 3Pi per 8 ditambah 1 dikali V, jadinya V. Nah, ini jadi 8 per 8 juga, berarti 11Pi per 8. Kemudian kalau K-nya 2, kalau K-nya 2 kan tentu lewat ya. Kalau K-nya 2, tentu nanti X-nya 3Pi per 8 tambah 2V. Ini sudah tidak memenuhi syarat lagi, karena sudah lewat dari 2V. Kita cuma punya interval sampai 2V. Sehingga jawabannya kita dapatkan, jawabannya ada 4 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi himpunan penyelesaiannya, ini saya pendekkan saja. Jawabannya adalah Pi per 8, kita urut. Kemudian yang kedua, 3Pi per 8. Yang ketiga, 9Pi per 8. Dan yang keempat, 11Pi per 8. Nah, inilah dua contoh untuk sinus ya. Tentunya sangat mudah menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk sederhana untuk fungsi sinus. Oke, berikutnya kita akan bahas bentuk yang kedua, yaitu untuk kosinus. Nah, bentuk yang kedua dari persamaan trigonometri dasar ya adalah kosinus. Ya, fungsi kosinus. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. Nah, bagaimana caranya menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri seperti ini? Kalau kita cari solusinya, maka yang pertama untuk satuan pengukuran derajat dulu ya. Yang pertama kita akan dapatkan langsung nilai X sama dengan alfa. Ini kan sama ya, X sama dengan alfa. Ditambah kelipatan dari 360 derajat. Sama tadi dengan sinus, karena kosinus juga periodenya 2V atau 360 derajat. Dan yang kedua, dari jalan yang kedua, kita dapatkan X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, negatif alfa ini dari mana? Kita ingat, nilai kosinus ini untuk sudut alfa itu punya nilai perbandingan kosinus yang sama di kuadran keempat. Kuadran keempat itu kalau kita buat sudut berlawanan jarum jam kan kuadran pertama. Kalau searah jarum jam jadinya kuadran keempat. Kalau searah jadinya sudutnya negatif. Nah, contoh kalau kita ingat di kelas 10 ya. Kita uraikan dulu seperti ini, seperti di kelas 10. Ini koordinat kartesius. Kita buat di sini O, di sini sumbu X, sumbu Y, ini koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga, koordinat keempat. Kalau kita punya persamaan trigonometri cos X sama dengan cos alfa, X-nya sama dengan alfa tentunya, maka sudutnya tentunya di sini ya, di koordinat pertama misalnya koordinat pertama, di sini alfa. Nah, kalau kita buat perbandingan trigonometri kosinusnya kan di sini Y, di sini X, sini R.
Kosinusnya kan X dibagi R. Dan nilai ini sama, ya, nilai perbandingan untuk cos ini sama untuk ukuran keempat. Kalau kita buat di bawah sini. Nah, ini sudah dipelajari, sudah berrelasi. Kalau di bawah sini kita buat, ini juga X per R nih. Nah, kalau berlawanan jarum jam ke atas kan alfa nih. Kalau searah itu jadinya negatif alfa, maka di sini sudutnya negatif alfa. Atau 360 dikurangi alfa. Nah, itu ya sebabnya di sini ada dua nilai atau dua jalan kita bisa mencari penyelesaian dari kosinus. Alfa tambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, itu ya. Kemudian 360 derajat sama untuk sinus tadi, periode dari fungsi kosinus itu juga 360 derajat atau 2pi. Nah, kemudian kalau nanti pengukurannya radian ya. Jadi kalau menggunakan radian, nanti solusinya X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Dan yang kedua adalah X-nya sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2V. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan berikan contoh untuk persamaan trigonometri dasar untuk fungsi kosinus. Nah, kita punya contoh yang pertama untuk kosinus. Di sini, kosinus 2X sama dengan cos 80 derajat pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Cos 2X sama dengan cos 80 derajat. Yang pertama, kita lihat sini ya, 2X tentu sama dengan 80 derajat. Ini kan sama kan? Ditambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, kita bagi 2 dulu ya. Bagi 2, sini dapat X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kalau K-nya 0, maka kita dapatkan X sama dengan 40 derajat tentunya ya. Ini kan 0 ya. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 180. Ini 180. Nah, kita peroleh 220 derajat. Nah, kalau K-nya 2, maka X-nya adalah 40. Ini dikali 2 jadinya 360. Nah, jumlahnya 400. Berarti ini sudah tidak memenuhi karena interval untuk nilai X yang kita cari hanya sampai 360 derajat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai X juga kita dapatkan dari jalan yang lain, yaitu 2X sama dengan minus dari 80 derajat ini. Negatif 80 derajat, ya. Ditambah K dikali 360. Nah, ini kita bagi 2 juga. Sini jadinya X sama dengan negatif 40 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke. Nah, kalau K-nya 0, tentu nilai X-nya sama dengan negatif 40 derajat. Ya kan? Nah, ini juga tidak memenuhi karena interval paling rendahnya adalah 0 derajat. Kemudian kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan min 40 derajat ditambah ini 1 kali 180 jadinya 180, kita peroleh 140 derajat. Kalau K-nya 2, maka X-nya sama dengan negatif 40 derajat ditambah 2 kali 180, 360, jadinya 320 derajat. Kalau K-nya 3, nah tentu sudah terlalu jauh ya. K-nya 3 kan 540. Nah, maka kita berhenti di sini. Kita dapatkan jawabannya ada 4 ya. 40 derajat, 220, dan di sini 140 dan 320. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat, 140 derajat, 220 derajat, dan 320 derajat. Jadi ada 4 ya nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan cos 80 derajat. Oke, kita akan berikan contoh yang kedua yang menggunakan satuan pengukuran radian. Oke, ini contoh yang kedua untuk kosinus ya. Di sini kita punya persamaan cos X ditambah pi per 3 sama dengan cos pi per 2 untuk nilai X pada interval 0 sampai 2V. Nah, kita akan menentukan penyelesaiannya. Kita tulis kembali soalnya di sini cos
X ditambah pi per 3 sama dengan cos pi per 2. Nah, yang pertama, tentunya nilai X yang pertama adalah, kita lihat ini kan sudah sama ya. Berarti kita ambil saja X tambah pi per 3 sama dengan pi per 2. Itu yang pertama. Jangan lupa ditambah K dikali 2V. Nah, tentunya ini kita sederhanakan dulu ya. X sama dengan pi per 2. Ini kita bawa ke kanan nih. Dikurang pi per 3 ditambah K dikali 2V. Di sini kita dapatkan X sama dengan, ini pi per 6 ya. Pi per 6 ditambah K dikali 2V. Nah, sekarang kita sudah bisa mengganti nilai K. Kalau K-nya 0, itu kita dapatkan X sama dengan pi per 6. Kemudian kalau K-nya 1, maka kita dapatkan X sama dengan pi per 6 ditambah 2V. Nah, ini kan sudah lewat ya. Ini sudah lewat, jadinya 13 per 6V. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Oke. Kemudian tinjauan yang kedua, kita ambil X tambah pi per 3 di sini sama dengan negatif pi per 2. Nah, ditambah K dikali 2V. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan lupa di sini alfa, di sini negatif alfa. Kita sederhanakan lagi. Ini kita perkurangkan dulu, min pi per 2 dikurang pi per 3 ya, ditambah K dikali 2V. Nah, X sama dengan ya, min 5 per 6V tambah K dikali 2V. Oke. Nah, sekarang kita bisa mengganti nilai K ya. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan negatif 5 per 6V. Ini kan 0 kan? Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan min 5 per 6V ditambah 2V. Nah, ini kalau kita sederhanakan, jadikan penyebut 6 juga, ini kan 12 ya. 12 dikurang 5 berarti 7 per 6V. Nah, kalau K-nya 2, nah tentu ini sudah lewat sekali nih. Min 5 per 6V tambah 4V. Nah, sudah terlalu jauh. Maka ini tidak memenuhi ya. Berarti kita punya jawaban cuma 2 saja. Pi per 6 dan 7 per 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6V dan 7 per 6V. Oke, seperti itu cara penyelesaian untuk persamaan trigonometri untuk fungsi cosinus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Berikutnya kita akan bahas bagian yang terakhir, yang ketiga, untuk bentuk tangen ya. Nah, bentuk yang ketiga untuk fungsi tangen ya. Tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, kalau kita punya persamaan trigonometri dalam tangen, maka solusinya kita hanya dapatkan dari satu jalan saja, yaitu nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat kalau pengukurannya derajat, atau kalau kita pakai radian, nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali V. Nah, kok bisa seperti ini? Kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali kalau kita mempelajari koordinat kartesius untuk perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius ya. Di sini O, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Kalau kita punya persamaan tangen X sama dengan tangen alfa, misalnya taruhlah alfanya di koran pertama ya. Sini. Alfa. Maka nanti penyelesaiannya yang mempunyai nilai perbandingan trigonometri yang sama untuk sudut alfa ini, di sini Y, di sini X, sini R, hanya di koran pertama. Sebenarnya untuk nilai perbandingan trigonometri tangen alfa, ini ya, di koran pertama ini, juga mempunyai nilai yang sama di koran yang ketiga, di sini. Nah, di sini juga ada. Di sini kalau kita buat sudutnya, di sini 180 derajat, maka di sini adalah 180 ditambah alfa. Ini ya. Nah, ini tidak perlu kita buat lagi untuk menjadi pilihan yang kedua, sebab yang ini sudah tercakup di penambahan K dikali 180. Sebab untuk tangen itu periodenya 180 derajat. Jadi kita tidak perlu membuat itu lagi ya, karena sudah ada. Sebenarnya sudah tercakup di sini.
Jadi cukup satu saja solusinya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 atau K dikali V. Nah, kita akan berikan contoh-contoh untuk fungsi persamaan trigonometri tangen ini. Nah, contoh yang pertama, kita punya persamaan tangen 2X kurang 10 derajat sama dengan tangen 110 derajat. Tentukan nilai X, himpunan penyelesaiannya pada interval 0 sampai 360 derajat. Tangen 2X dikurang 10 derajat sama dengan 10 nih ya. Tangen 110 derajat. Nah, ini lebih mudah tangennya karena cuma satu ya. Nah, kita cari solusinya berarti kalau kita jawab 2X kurang 10 derajat sama dengan 110 derajat. Ditambah K dikali periodenya 180 derajat. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Nih, 2X 110 ini kalau ditambah 10 ya. Jadinya 120 derajat. Ditambah K dikali 180 derajat. Kemudian semua kita bagi 2. Kita bagi 2 dulu. Nah, ini kita dapatkan apa? X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Nah, sekarang kita bisa mencari penyelesaiannya. Kita masukkan untuk K-nya sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 60 derajat. Tentunya ya, ini 0. Kalau K-nya 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah, ini 1 kali 90 jadinya 90, sini kita dapat 150 derajat. Kalau K-nya 2, X-nya sama dengan 60 derajat, ini 2 kali 90, 180, jadinya 240 derajat. Kemudian kalau K-nya 3, X sama dengan 60, 3 dikali 90, 270, jadinya 330 derajat. Kalau K-nya 4, nah, X sama dengan 60, 4 kali 90, 360. Nah, ini sudah lewat ya. Ini 420 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Maka penyelesaiannya hanya 4, ini saja. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat. Nah, ini contoh yang pertama untuk tangens. Kemudian contoh yang kedua untuk tangen, di sini kita punya persamaan tangen 3X sama dengan tangen 3pi per 4. Kita akan menentukan nilai X pada interval, nah ini juga diperhatikan ya, kalau mengerjakan soal, perhatikan nilai X yang diminta itu sampai mana saja. Ini yang diminta cuma sampai V. Nah, sekarang kita akan cari solusinya, tangen 3X sama dengan tangen 3pi per 4. Nah, seperti tadi, jawabannya langsung saja. 3X sama dengan, ini kan sudah sama, berarti 3pi per 4. Ditambah, periodenya tangen adalah V. Nah, kita bagi 3 dulu. Bagi 3. Nah, kalau kita bagi 3, di sini jadi X. Di sini dibagi 3, tinggal pi per 4. Kalau ini kita bagi 3, jadinya pi per 3. Oke, berikutnya kita ganti nilai K. Kalau K-nya 0, maka X sama dengan pi per 4 ditambah 0 ya. Ini kan 0. Berarti pi per 4. Kalau K-nya 1, maka X sama dengan pi per 4 ditambah 1 dikali pi per 3. Nah, kita dapatkan ini 7 ya, per 12. 7 pi per 12. Kemudian kalau K-nya 2, maka X-nya sama dengan pi per 4 ditambah, ini dikali 2 nih ya, 2 pi per 3 ya, 2 pi per 3. Nah, ini jadinya 8, 3, jadi 11 per 12 pi. Nah, ini kan belum ya, masih bisa. Kita cek satu lagi, kalau K-nya 3, maka X sama dengan pi per 4 ditambah, ini kalau kali 3, jadinya V. Nah, ternyata ini sudah lewat nih. Ini kan jadinya 5 per 4 pi. Ini sudah lewat lebih dari nilai V yang kita inginkan, maka ini tidak masuk ya. Jadi jawabannya hanya ada 3 saja. Himpunan penyelesaiannya adalah pi per 4, 7 pi per 12, dan 11 per 12 pi. Oke, seperti ini ya contoh dari persamaan trigonometri untuk tangen.
Oke, demikianlah tadi pembahasan kita tentang persamaan trigonometri dasar ya, untuk sinus, cos, dan tangen. Ini perlu dipahami karena persamaan trigonometri dasar ini nanti akan menjadi dasar untuk menyelesaikan persamaan trigonometri lainnya. Terima kasih, dukung terus channel Gurumat. Jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.